Shalom Aleichem, senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam Menit Menit Torah, yaitu pengajaran Torah secara online dalam bahasa Indonesia melalui channel Bnei Noah Indonesia. So, what I would like to speak about today is I would like to review a little bit what last time we introduced a little bit actually of the subject of Chanukah. Oke. Yang akan dibahas oleh Morah Shalva kali ini adalah ingin membahas sesuai dengan yang di video yang sudah diposting itu. Morah Shalva mengenalkan sedikit seperti intro gitu tentang Chanukah. Yeah. So I would like to actually re-explain a little bit about the differences in the mission between the Bnei Noah and the Jewish people, because both of them are descendants of Adam and both have specific missions. I would like to maybe give more explanation about the differences between the different missions. Oke, Morah Shalva dalam penjelasan kali ini akan menjelaskan perbedaan mendasar antara Bnei Israel dengan Bnei Noah. Masing-masing memang adalah keturunan Adam, atau boleh dikatakan kita ini semua adalah Bnei Adam. Tetapi masing-masing dua itu ada memiliki perbedaan yang signifikan, misinya itu berbeda, dan ini nanti akan dijelaskan oleh Morah Shalva. So, in order to understand a little bit, we have to go back to the time where Noah come out from the arch after the flooding. And as you know, the story happened. I hear an echo. Do you hear an echo? Is it... Me, no. But hold on. Let me check. Other people hear echo? Not no? Echo, but it's noise. But I already make everyone turn off. Go ahead. Continue. So what happened is that after the flood, Noah is going out and you see everything is devastated, and he started to cry because, he realized that everything has been destroyed. And so we said that he planted grapes and he makes wine and he gets drunk. And after that, there is this episode that we know where actually Ham castrated his and Canaan, his son, castrated his father and grandfather. And we know that Noah cursed Ham and Canaan, and he blessed Yafet and Shem. Oke, jadi untuk mengetahui dua perbedaan dasar itu, kita tentunya harus kembali kepada peristiwa yang dialami oleh Nuh ketika bahtera itu ataupun air bah itu baru saja surut gitu ya. Nah, dikatakan di dalam kitab Bereshit, dijelaskan di situ bahwa setelah air bah surut dan bahtera itu kandas, lalu Nuh mulai keluar beserta keluarganya, dan Nuh juga mulai berteriak ataupun mungkin boleh dikatakan menangis juga karena melihat bahwa wow, sebetulnya dunia yang tadinya dia tinggalkan itu begitu indah, sekarang sudah hancur, sudah benar-benar tidak ada lagi yang hidup, tidak ada kehidupan, hanya dia dan keluarganya. Oke. Nah, lalu kita juga tahu bahwa cerita selanjutnya yang diceritakan di dalam kitab Kejadian itu adalah Nuh mulai mencoba untuk membangun kembali kehidupannya. Di situ diceritakan bahwa ada usaha yang Nuh lakukan, yaitu menanam pohon anggur. Nah, tetapi lebih lanjut dari itu adalah setelah anggurnya itu berbuah, akhirnya Nuh mencoba untuk melakukan fermentasi gitu ya, membuat wine, membuat minuman anggur. Dan kita tahu akhirnya Nuh mabuk.
Oke, kita tahu akhirnya Nuh mabuk, dan di situ kita juga diceritakan dalam kitab Kejadian bahwa Ham dan anaknya yaitu Kanaan itu menghampiri bapaknya, dan sebetulnya yang dilakukan itu lebih mengerikan daripada yang ditulis di dalam kitab Torah, karena yang dilakukan oleh Ham dan Kanaan adalah mengkebiri Nuh. Jadi Ham itu kurang ajar sekali, Kanaan juga kurang ajar sekali, ayah dan yang atau kakeknya sendiri itu dikebiri gitu loh. Nah, dari situ kita akhirnya lanjut kepada narasi, akhirnya Nuh mengutuk Ham dan Kanaan. Nah, tetapi Nuh memberkati Shem dan Yafet. Yeah. So we see that the blessing that he gives to Shem and Yafet are different blessings. The blessing that he gives to Yafet is about Shem. It says Baruch Avaye Elohei Shem, and for Yafet it says Vayaft Elohim liyafet, Vayishkan ba'oleh Shem. So we see that the two names of God that he used to bless Yafet and Shem are different. For Yafet, he's using the name Elohim, and for Shem is using the name Avaye. Oke. Jadi kita lihat bahwa berkat yang diberikan oleh Nuh kepada Shem dan Yafet itu tidak sama. Nah, kita bisa lihat dari teksnya di dalam bahasa aslinya gitu ya. Nah, tadi Morah Shalva sudah menjelaskan, tapi intinya sebenarnya adalah gini. Nama Tuhan yang diucapkan oleh Nuh ketika dia memberkati Shem dan Yafet itu berbeda. Ketika memberkati Yafet digunakan nama Elohim. Nah, sedangkan untuk ketika memberkati Shem digunakan nama Avaye atau tetragramaton, Yod Hei Vav Hei itu. Ya, jadi ini ada dua hal, dan ini jelas menjadikan dua blessing itu berbeda. So, bedanya, the difference is that Elohim is the manifestation of God through nature. Okay? And Havaye is the name of the infinite essence of God. Okay? So Elohim is the name of God that reveals itself through nature. And it means that the connection of Yafet with God will be within the limits of nature. So this is one of nature is one of the emanation of the divine essence. And Shem himself is required to connect to the essence, to infinite essence, which means that Shem has to go beyond his own nature to overcome his own nature and not to remain with the human limits, which are represented usually by the number 7, but to go beyond in order to establish a connection with infinite divinity. And this connection is represented through the number 8. Sorry, Morah. Explain your last words. This connection is explained in the name of? Yeah, so the last word? Yes. Shem have to go beyond the nature and then to connect to the infinite essence of God. And the infinite essence of God is represented through number 8. You can use it like this: is infinite. Yeah. Okay. Yeah. So Yafet is required to connect through the manifestation of God that is found in nature, which is number 7. And Yafet is required to connect to the infinite essence of God, which is number 8. Oke. Nah, bedanya di sini.
nama Hashem, nama Tuhan yang berbunyi Elohim itu adalah manifestasi daripada Tuhan yang ada di dalam alam semesta. Jadi semuanya itu secara natural. Jadi menggunakan kekuatan-kekuatan alam seperti itu. Nah, itulah yang menjadi jatah ataupun berkat daripada Yafet. Jadi Yafet itu memang istilahnya koneksinya dengan Tuhan ya terbatas hanya sampai kepada secara alamiah saja. Jadi yang bisa dimengerti, bisa dilihat segala macam seperti itu. Dan ini represent atau dilambangkan dengan angka 7 karena angka 7 itu kan itu ya nature gitu kan. Nah, tetapi untuk Shem karena digunakan nama atau tetragrammaton itu, maka bagi Shem itu dituntut untuk lebih daripada sekedar alamiah gitu loh. Dia harus bisa terkoneksi lebih lagi dengan esensi yang daripada Tuhan yang di luar daripada alamiahnya ini, di luar daripada apa yang bisa kita lihat, kita bisa mengerti dari alam gitu. Nah, ini direpresentasikan atau dilambangkan dengan angka 8. Kalau kita lihat angka 8 itu kan begini ya, kalau dimiringin begini, jadi kan bentuknya adalah simbol daripada ketidakterbatasan, infinite. Jadi betul bahwa 8 itu adalah beyond nature, lebih daripada alam dan itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Nah, itu jatahnya Shem. Okay. And why Yafet was asked to connect to the divine aspect of God that is represented through nature? It's because the mission of Yafet was to bring beauty, refinement, comfort, technological progress to the world. Oke. Ya, oke. Nah, kenapa Yafet diminta untuk istilahnya boleh dikatakan harus terhubung ataupun terkoneksi dengan koneksi ilahi yang ada di dalam alam ini? Karena memang misi daripada Yafet itu adalah untuk membawa keindahan. Oke, membawa keindahan, lalu membawa apa lagi? Sesuatu hal yang memudahkan kita hidup. Makanya kita bisa lihat di sini ada penemuan-penemuan teknologi, ada segala hal hal-hal yang ilmu pengetahuan salah satunya. Nah, itu memang yang menjadi jatahnya Yafet gitu. So God is asking Yafet to use that talent, that ability that was given to him specifically in order to transform nature and turn it into a nice receptor to help revealing the presence of God in this world. Nah, jadi lebih dalam lagi tugas daripada Yafet itu adalah Yafet harus bisa mengubah atau mentransformasikan semua hal yang alamiah ini itu untuk bisa menjadi reseptor atau penerima atau wadah penerima sehingga itu tadi manifestasi Tuhan, manifestasi Hashem yang ilahi itu bisa dilihat dari situ gitu loh. Nah, itulah memang tugasnya Yafet. Yeah, to help revealing the presence of God thanks to this receptor. Okay? And for that reason, his connection to the divine needs to go through the dimension of God that is within nature. Ya, jadi koneksi dengan Tuhannya itu bisa didapat dari reseptornya itu tadi gitu loh. Dan itu didapat dari yaitu tadi karena kita bisa melihat bahwa di dalam sesuatu yang alamiah ini ada koneksi dengan Tuhan. Yeah. So what I mean is why his connection through the divine need to be through nature, it's because he need to transform nature. Ya, okay? Jadi kenapa dia koneksinya itu menggunakan sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural gitu? Karena memang tugasnya, misinya itu harus mentransformasikan sesuatu yang alamiah itu, sesuatu yang natural itu untuk bisa menjadi reseptor daripada divine connection seperti itu. Yeah. And so that's why any religious practice
that deny the materiality of Yafet is killing the essence of Yafet. Nah, sehingga praktek-praktek ataupun ritual-ritual keagamaan yang menolak gitu ya, atau yang mengesampingkan aspek alamiah, aspek natural daripada Yafet itu ya sebetulnya membunuh atau menghilangkan itu tadi, koneksi yang dibutuhkan itu tadi gitu. Yeah, that's why, you know, in Christianism, you know, that when refusing the right to get married, for example, to the priest, refusing the connection to the material world is actually killing the essence of Yafet, because the essence of Yafet is to bring that beauty and to transcend that beauty, not to deny the material world. Ya, jadi contohnya di dalam salah satu yang kita mungkin sudah tahu semua dalam praktek kekristenan, ada aturan-aturan di mana terutama yang Katolik ya, itu para pastornya itu nggak boleh menikah, ataupun juga mungkin secara lebih umum dogmanya ataupun pengajarannya adalah jangan sampai terlalu jauh dengan dunia. Bahkan dikatakan kalau dunia itu hal-hal yang material, yang fisik itu adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor. Nah, sebetulnya praktek-praktek seperti ini itu membunuh ataupun menghilangkan esensi daripada Yafet. Karena sebetulnya seperti yang tadi sudah dibahas, esensi itu harus ada di mana Yafet harus bisa mentransformasikan sesuatu yang natural ini menjadi bisa untuk wadah untuk menerima koneksi ilahi. Now, the problem is that the only danger possible is that when Yafet is busy, you know, with all those aspects, he can sometimes, you know, forget that this is not the goal, but this is just the confuse between the mean and the purpose, and start, instead of remembering that he need to transcend the beauty and nature and comfort and money and lifestyle, to start worshiping the money and lifestyle and beauty and comfort. Ya, salah satu perangkap yang mungkin bisa menjadi ataupun mungkin bisa menjadi kejatuhan daripada Yafet karena dia berurusan dengan hal yang fisik dan natural ini ya, itu Yafet menjadi bingung antara misi dan alat ataupun juga medianya gitu loh ya. Kadang-kadang Yafet itu bingung sehingga dia lebih berfokus kepada alatnya dan malah jadi akhirnya bisa menyembah alat tersebut dan menjadikan tools ataupun alat tersebut menjadi sesuatu yang tujuan akhir gitu loh. Nah, alat itu apa? Itu bisa menjadi bisa jadi uang, kecantikan, apapun unsur-unsur dunia ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu jebakan atau perangkap yang dimana Yafet bisa jatuh ke dalamnya, berfokus kepada alatnya bukan kepada tujuannya. Padahal tujuannya, contoh dengan uang, dia harus bisa transformasikan uang itu untuk bisa menjadi wadah juga untuk menerima koneksi dengan Tuhan dan juga hal-hal yang lainnya gitu, sama seperti itu. Oke? And so the danger is that the focus, to forget that the focus is to reveal God into the world thanks to all this beauty and comfort and technology. Okay? Ya, jadi bahayanya adalah itu tadi, dia lupa untuk membawa ataupun untuk memunculkan atau untuk menyatakan bahwa ada Tuhan di situ. Ya, nah ini semua karena itu tadi tertutup oleh gegap gempitanya keindahan, kecantikan, teknologi dan semua penemuan-penemuan manusia yang ada dalam hidup kita saat ini. And for that reason, Yafet need to stay connected to Shem in order to always remember that, because Shem is connected to the essence, to the infinite essence, and Yafet is connected to the emanation of the essence, which is actually a harder work. I mean, both of them, it's a hard work. But everybody has a different kind of difficulty. And that's why both of them, they need to remain connected.
Yafet needs Shem to remain connected to the essence of the message, and Shem needs to be connected to Yafet in order to be able to implement implement. We will see later what he needs to do to implement. Oke, nah untuk itulah makanya baik Shem dan Yafet itu harus senantiasa terkoneksi, tidak berkesinambungan, tidak boleh terputus gitu ya. Nah, buat Yafet dia harus tetap terkoneksi dengan Shem agar bisa selalu sadar bahwa esensnya dia itu apa, misinya dia itu apa, tujuan dia itu di dunia ini apa gitu kan. Nah, jadi ini akan menghindarkan Yafet dari itu tadi melenceng daripada tujuan yang memang seharusnya dia penuhi gitu. Nah, bagi Shem juga sama. Dia harus senantiasa terkoneksi dengan Yafet. Kenapa? Karena agar esensi ataupun koneksi yang di level yang lebih tinggi lagi, yang memang menjadi jatahnya Shem, ketika dia sudah mendapatkannya, itu kan harus disalurkan dan diwujudkan ke dalam dunia. Nah, penyaluran dan pewujudannya itu hanya bisa melalui Yafet. Shem nggak bisa karena memang bukan jatahnya. Okay, and so the problem is that Yafet often during history refused to get the connection through Shem, to remain connected, to get his connection through Shem. He refused, and also Shem forgot that his connection was supposed to be different than the one of Yafet, and so both of them, they got confused. And during history, and they didn't fulfill their mission exactly how they were supposed to be. Ya, oke. Nah, sepanjang sejarah dari semenjak tadi peristiwa blessingnya Nuh itu, baik Shem maupun Yafet kadang-kadang lupa jatah masing-masing gitu loh. Sepanjang sejarah Yafet seringkali kita lihat bahwa dia menolak untuk mendapatkan koneksi yang lebih tinggi itu, esensi itu dari Shem. Artinya dia jalan sendiri aja gitu, ngeloyor, suka-suka sendiri aja. Nah, di lain pihak, Shem juga kadang-kadang lupa bahwa koneksi yang dia miliki itu beda dengan Yafet. Sehingga dia mencoba menyamakan koneksinya. Nah, ini kan dua hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, maka dari itu sepanjang sejarah, baik Shem maupun Yafet masih belum berhasil menjalankan misi dan tujuannya. So Yafet, he started by using the message of the Bible, okay? But instead of remaining connected to the authentic message of the Bible, he made his new Bible. Ya, jadi salah satu contohnya adalah Yafet nih, bagaimana dia menolak untuk terkoneksi dengan Shem. Jadi dia tahu bahwa pesan semua itu ada di kitab gitu kan, di Bible atau di kitabnya orang Yahudi. Nah, tetapi alih-alih dia itu belajar daripada Shem dan meminta berhubungan dengan Shem untuk hal itu, dia malah membuat kitabnya sendiri, melakukan interpretasi sendiri dan melakukan semuanya sendiri gitu. Itu kesalahan Yafet. So we can see this example, this manifestation of this, you know. We can see how this happened, for example, in the history of Chanukah with the Greek. You know, that the Greek, they came to the world with this idea that they would enlighten the world, that they would bring this beautiful culture, this beautiful, you know, they had the culture of beauty, of aesthetic, and to be honest, they were, you know, more evolved than the people around at this time. They had a lot to bring, okay? But when they met the Jews, they were very interested by the Jewish philosophy and they were exchanging a lot. But when they realized that actually the Jews actually, you know, so they were very interested by the sense of logic, because the Jewish, you know, learning Gemara, they were very logic.
This was before Gemara, but they had a sense of logic very developed. But they also had this culture that the spiritual and energetic world, would need to be to meet the materialistic world, and to connect them together. And they didn't like this because this was beyond logic. So, for example, between the oil that they were using to light the menorah, what was the difference between the pure oil and the impure oil? The pure oil was, an oil that has been, so you couldn't see physically what's the difference, okay? The difference was only on energetic level. And the Jews, they were very, everything about their practice was about energetic meaning. You couldn't see the difference between non-kosher meat and kosher meat. You couldn't see the difference between many things, but they were still, operating at this level very much. And the Greek, they were very against that idea. They were not against the Jews lighting the menorah. They were against the Jews lighting the menorah with the pure oil. And that's why when they came to the temple and they destroyed, they wanted to prevent the Jews to light the menorahs. They didn't break the menorahs. They just destroyed all the pure oils. Ini dulu. Oke. Jadi konflik antara Yafet dengan Shem ini bisa contohnya itu terlihat dengan jelas di dalam peristiwa Chanukah gitu ya. Nah, Yafet itu Yunani gitu kan. Nah, ketika Yunani ini memang sesuai dengan berkatnya Noah gitu ya, sesuai dengan berkatnya Nuh ya, dia memang sebuah society ataupun sebuah komunitas bangsa yang memang benar-benar advance gitu, lebih luar biasa sekali gitu ya. Dia teratur, dia juga masyarakatnya itu tertata dengan rapi segala macam. Dan kalau kita tahu banyak pemikir-pemikir itu kan lahir dari orang-orang Yunani, filsuf-filsuf kan, karena mereka sangat-sangat logis sekali gitu loh. Nah, ketika mereka ketemu dengan orang Yahudi, bangsa Yahudi, mereka juga memiliki kayak klik gitu loh, connect. Kenapa? Karena orang Yahudi juga logis. Karena orang Yahudi itu kan belajar Talmud, belajar Torah segala macam gitu kan. Walaupun ini sebetulnya belum sampai ke zaman Gemara, tapi ketika orang Yunani tahu bahwa orang Yahudi itu ternyata logis banget ya. Jadi istilahnya kita kayak punya klik yang sama gitu loh. Nah, tetapi ada hal yang membedakan dan yang membuat orang Yunani ini menjadi tidak cocok, tidak sesuai dengan orang Yahudi adalah karena buat orang Yahudi ya memang ada hal logis, tetapi ada juga di mana hal tersebut itu seperti menggabungkan antara dunia spiritual gitu ya dan dipertemukan dengan dunia material. Nah, itu contohnya terjadi sangat jelas di dalam bait suci. Contohnya lagi adalah contohnya menyalakan menorah gitu. Nah, orang Yahudi kita tahu sesuai dengan peraturan dari Torah, menorah itu harus dinyalakan dengan bahan bakar minyak zaitun yang kosher. Jadi nggak boleh sembarangan minyak zaitun gitu loh. Nah, buat orang Yunani ini nggak masuk akal. Orang Yunani nggak suka gitu loh. Ya, istilahnya buat mereka yang kamu butuhkan istilahnya kan cuman menyalakan menorah, apinya mau nyala, ya terserah mau pakai minyak apa kayak yang penting nyala gitu. Nah, ini yang nggak bisa dimengerti oleh orang Yunani, dan orang Yunani apparently saat itu nggak suka gitu loh, ya. Nah, jadi itu yang terjadi gitu loh, dan makanya kenapa ketika orang Yunani sudah mulai pada tahap ketidaksukaannya, yang dia hancurkan itu bukan menorahnya ya. Jadi bukan karena dia nggak suka orang Yahudi itu nyalakan menorah, enggak, tapi yang dia nggak suka adalah itu tadi, kenapa kok harus pakai minyak yang jenis itu tuh gitu loh, sehingga akhirnya yang dihancurkan ketika mereka menyerbu Yerusalem itu menorahnya tidak dihancurkan, tapi botol-botol minyak persediaan di mana nanti untuk digunakan untuk menyalakan menorah itu yang dihancurkan. Sehingga istilahnya orang Yunani akan berkata, nih gue hancurkan nih, lihat kamu
harusnya masih kalau kamu bener-bener mau nyalain menorah, pakai aja minyak zaitun yang sembarangan, bisa kok gitu loh. Kayak ngetes gitu kira-kiranya. Yeah. So what they didn't like that the Jews would have a different way to connect to God than them. So and the reason why they didn't like it, it's because for them it was difficult to control. Like the moment somebody has, a connection to the divine that is beyond logic, means that you cannot control that type of person. And so the Jews became the main obstacle to their conquest of the world, because they were conquering the world. And the way they were conquering the world was with by enlightening the world with their culture, with their whatever philosophy they had, they wanted to impose on the world. And so they realized that they couldn't impose that philosophy on the Jews, and that's why they became it became an obsession for them to come and break absolutely the connection, this specific connection the Jews had with the divine. Ya, nah perbedaan jenis koneksi terhadap Tuhan yang dimiliki oleh orang Yahudi dan dimiliki oleh orang Yunani inilah yang sebetulnya membuat orang Yunani nggak suka. Mereka nggak bisa terima bahwa ada satu bangsa yang koneksinya beda gitu dengan Tuhan. Oh begini ya. Nah dan yang kedua, orang Yahudi ini juga akan menjadi potensi penghalang yang sangat besar tentunya dalam misi daripada Yafet untuk menaklukkan dunia. Nah, Yafet ini kan si Yunani itu kan menaklukkan dunianya dengan cara menyebarkan pahamnya mereka, filosofinya mereka, ya kan, dengan budaya mereka gitu loh. Nah, ketika ketemu Yahudi yang sama sekali nggak mau gitu, bener-bener sorry kita nggak bisa karena ya Torah bilang begini gitu loh. Nah ini yang membuat mereka berpikir bahwa ini akan menjadi potensi penghalang besar dalam tujuan mereka di dunia ini. Okay, and so when the Hashmonaim was this family of high priests that decided to fight against the Greeks. When the Hashmonaim stood up to fight against the Greek, they never thought they would win a war, because they were 4,000 against hundreds of thousands, an army of, very heavily, like soldiers with weapons, and they were just high priests that never carry a weapon in their life. So they never thought they had a chance to win, but they really stood up as a message to the world that no one can come and impose their philosophy, their views, their truths, their vision as the universal truth to anyone. Ya, jadi di dalam peristiwa Chanukah ini ada satu keluarga, yaitu keluarga Hashmonaim. Itu adalah keluarga para keturunan imam. Nah, mereka melakukan perlawanan. Nah, ketika mereka melakukan perlawanan, sebetulnya mereka juga sadar bahwa dengan total anggota mereka yang cuma 4.000 melawan pasukan Yunani yang ratusan ribu, ditambah lagi Yunani kita tahu saat itu adalah negara adik kuasa yang menguasai dunia dengan berbagai macam perlengkapan perangnya yang luar biasa. Ini kelompok Hashmonaim ini juga nggak berpikir sama sekali bahwa mereka akan menang. Tapi mereka yang mereka tahu cuma satu, mereka berdiri, mereka tetap melakukan perlawanan itu dengan sebuah pesan kepada dunia bahwa tidak ada satu suku bangsa pun atau satu apapun ya, peradaban apapun gitu yang berhak untuk memaksakan nilai-nilai mereka itu menjadi nilai-nilai yang universal bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi itu pesan daripada ataupun semangat daripada Hashmonaim yang melawan Yunani. So the Greeks, they would say, if you don't share my logic, you don't share my truth. If you don't share my truth, you are an obstacle to light.
And so you are part of the darkness that have the mission to fight. And because I want to brighten the whole world with my light, whoever doesn't share my light, doesn't share my vision of light, is a part of obscurity, is an obstacle to light. Oke. Nah, logikanya orang Yunani itu simple begini. Jadi kalau ada satu orang atau suku bangsa gitu nggak bisa terima dengan logikanya dia, maka artinya dia itu tidak bisa menerima kebenaran yang saya bawa nih, tidak bisa menerima terang yang saya bawa nih. Padahal terang yang saya bawa nih bagus tuh, lihat tuh cara berpakaian bagus-bagus kan, budaya keren, lalu juga pola hidup bagus banget kan, lalu cara mengatur kota, cara mengatur pemerintahan bagus sekali, iya memang gitu loh. Nah tapi buat Yunani saat itu adalah kalau tidak bisa menerima itu artinya bangsa tersebut itu menjadi lawan dan menjadi penghalang untuk itu tadi misi yang dia percaya bahwa dia harus membawa terang kepada seluruh dunia dengan nilai-nilai yang dia bawa itu tadi. And so that attitude, that belief was the legacy of the Greek civilization to the Inquisition, the Crusades, the Jihad, all the people that fight the world in the name of God, in the name of any truth. Okay, they fight for this. Like if you're not sharing my vision of light, then you're part of the darkness. Ya, nah jadi kalau kita lihat sisa-sisa pengaruh ataupun sisa-sisa ideologi Yunani itu adalah sama seperti yang bisa kita lihat di dalam Inquisition, yaitu ataupun juga semua program-program yang menyulitkan dan berusaha untuk membantai Yahudi dimanapun, atau juga dengan ideologi jihad itu semua. Karena kalau kita lihat sebetulnya mereka itu yang tadi saya sebutkan dua sama kan, bahwa kalau kamu tidak bisa menerima kebenaran yang saya berikan, kamu nggak mau bergabung, maka kamu adalah bagian daripada kegelapan, maka kamu harus dihancurkan, gitu. So the Greeks and some later civilization that came with the pretension to enlighten the world, they came with the idea that they need to push away obscurity. And so it puts them in a position of fighting anything that is not like them. And the Hashmonaim, they came with a different idea. They came with the idea that don't try to fight obscurity, transform it into light. Oke, jadi kalau kita lihat semua itu yang tadi kita bilang bahwa idenya itu kan sebenarnya semua sama saja, bahwa kalau kamu nggak percaya kepada saya, kamu nggak bisa terima, kamu adalah hambatan, maka kita harus hancurkan. Karena kamu hambatan, kamu bagian dari kegelapan, kamu yang harus dihancurkan, gitu ya. Kalau nggak mau terima saya, minggir deh mendingan. Terima atau hancur, kira-kiranya gitu. Temanya kan begitu. Nah, sementara itu Hashmonaim itu dia berdiri dengan message yang berbeda, dengan yaitu tadi message ya yang berbeda, bahwa kamu jangan melawan barrier atau penghalang itu. Perbedaan itu jangan dilawan, tetapi justru rubahlah, transformasikanlah perbedaan itu agar bisa menjadi itu tadi alat untuk menerima divine connection, dan juga Hashem bisa menyatakan diri di situ, gitu. Yeah, and how do you transform obscurity into light? By revealing the light that is within everyone. So everyone, because everyone has some light, some very special connection to the divine within him. So if instead of turning everybody into my version of light, my version of truth, I'm able to see the light that is within you and you and you and you and your special connection, and I push you to reconnect yourself in order for you to reveal your own light, then this is how you bring light, by reconnecting everybody to his own light.
Oke, cara yang benar untuk membawa atau menyatakan terang di dalam dunia ini adalah bukan dengan itu tadi melawan perbedaan itu dan berusaha menyamakan frekuensi terangnya dengan frekuensi terang saya misalkan. Nah, jadi bukan berarti kamu itu harus sama terangnya dengan saya, tetapi justru cari tahu karena setiap manusia, setiap individu itu memiliki terang yang berbeda-beda. Nah, cara untuk memunculkan terang itu adalah dengan menemukan itu, membantu si individu tersebut untuk menemukan terang-terang tersebut. Nah, setelah itu barulah itu kita bisa membawa terang yang benar ke dalam dunia ini dengan yang variasi yang berbeda-beda itu tadi. And the problem is that when you don't do it this way, when you want to fight absolutely the obscurity and you're like in the process of fighting, the danger is that you risk to also fight the part of light that is within this population. And this is what happened with, for example, when the Christian, they wanted to impose Christianity on, countries like, I don't know, African countries or Australian countries, or, countries that had very important wisdom, very important culture that, were completely erased in order to embrace something new. So maybe this something new is good, but what about all the wisdom, the ancestral wisdom that has been completely forgotten and erased because of that, So they forget their own connection, and their own beauty and their own light in order to embrace something that actually doesn't belong to them. Oke, jadi kalau fokusnya adalah kepada perangi, hajar, hancurkan yang menghalangi, itu yang terjadi adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen gitu. Mereka mencoba menggantikan, boleh dikatakan ini bahasa Indonesia adalah kearifan lokal gitu ya. Jadi setiap bangsa itu memiliki anugerah tersendiri dari Hashem, kearifan lokal, hikmat-hikmat tertentu yang memang hanya dimiliki oleh bangsa tersebut, bangsa A, bangsa B, bangsa C. Nah, yang dilakukan oleh Kristen itu adalah contohnya di Afrika, mereka convert semua, ganti semua menjadi Kristen. Di Australia juga sama, ganti semua menjadi Kristen. Nah, bukan saja belum tentu yang sesuatu yang baru yang ditanamkan itu adalah baik, bukan hanya sekedar urusan baik, jahat ataupun benar atau tidak benar, tetapi yang lebih penting di sini adalah itu tadi, keunikan-keunikan, kearifan-kearifan lokalnya itu hilang, benar-benar dihilangkan. Yeah, so when I'm talking about Christianity, it's not about specifically about Christianity, it's about any system that come to impose one universal vision of truth, one universal connection, one universal culture, one universal anything. The moment you hear universal, the moment you hear, like there is only one version of, the good way to think, a good way to, that's the... Ya, jadi ketika Morah Shalva mengatakan kekristenan itu bukan berarti spesifik dan menunjuk kepada orang-orang tertentu gitu ya. Tapi maksudnya ini lebih kepada ide bahwa apapun itu namanya, selama dia selama dia itu memaksakan gitu ya, mengatakan bahwa hanya ada satu nih yang benar, hanya ada cara berhubungan dengan Tuhan tuh cuman begini, cara untuk hidup itu cuman begini gitu loh. Kalau yang lain enggak. Ya, itu nah itu yang dimaksud oleh Morah Shalva sebagai sesuatu yang istilahnya ya bertentangan dengan Torah gitu loh. Yeah, and so that's the message of Chanukah. That's why Chanukah is the Jewish holiday that is actually celebrated not just within Jewish homes, but is really open to the whole world, because the message of Chanukah is remember that you have your own beauty, your own light, your own connection, your own, and you want to make sure that you keep it alive, and no one can come in the name of any universal truth or universal vision to impose on
anyone, his truth. Ya, jadi itulah pesan daripada Chanukah. Ya, artinya Chanukah itu memang hari raya umat Yahudi, tetapi sebetulnya ini tidak hanya spesifik ada di rumah-rumah Yahudi saja, tetapi juga terangnya bisa sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Karena pengertian itu tadi bahwa kita itu harus bisa berdiri dengan teguh dan jangan mau kalau ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, siapapun yang mencoba untuk memasukkan nilai-nilai values-values yang mereka bilang ini universal values, ini yang paling benar. Enggak. Kita harus bisa berdiri sesuai dengan keunikan kita dan jangan mau untuk pengaruhi oleh seperti itu, bangsa manapun ya, seperti itu. So what happened in the story of Chanukah is that the mission of the Greeks was actually to bring beauty and refinement both on mind and body level, okay, which they did quite well. But they refused to connect to Shem. It means that they refused to connect to the dimension where they need to bring that beauty and whatever technology and everything to be transcended. And to connect with the spiritual level in order for this beauty material world to be used as a receptacle for spirituality, for revelation of divine light. So they forgot that on the way. And the mission of the Jewish nation was to bring this light coming from the eighth dimension to the world, in order to unify and connect the spiritual and material world. And so when both forget where is their focus, then there is confusion. But when the good focus is put on the right place, which is the non-Jewish nation from Adamic lineage are here to fight darkness, but by allowing everybody to reveal his own light and truth and prevent the destruction of the world by doing this. And the Jewish nation has got the mission to download the spiritual forces and implement them in the material world so the non-Jews can use them to fight darkness. So basically, the Jewish purpose is to download the spiritual forces thanks to that infinite connection and implement those forces in the material world so the Bnei Noah can use those forces and use them to fight darkness on a physical level and implement or use all these technology and beauty and in order to make things happen. Ya, jadi di dalam Chanukah itu tadi dikatakan lagi, diulang lagi bahwa sebetulnya yaitu adalah sebuah pesan bahwa Yafet harus mengetahui tugasnya, yaitu semua hal yang indah, semua hal yang material, semua yang bisa dia capai, pencapaian-pencapaian fisik, itu dia harus bisa bawa itu sehingga bisa menjadi vessel, menjadi tempat untuk wadah saluran daripada divine connection itu tadi, terang yang sejati itu seperti itu. Dan bagi Shem, keturunan Shem dalam hal ini orang Yahudi, juga nggak boleh lupa dengan tugasnya, yaitu menemukan bahwa salah satunya adalah menemukan bahwa terang-terangnya yang berbeda itu seperti apa dan coba untuk dibangkitkan gitu loh. Dan yang kedua tugas daripada Shem itu adalah harus download, dia harus ambil kekuatan spiritual atau spiritual force itu tadi ya dari sumber yang infinite itu tadi, yang tidak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Download itu dan materialisasikan itu ke dalam dunia. Sehingga seluruh bangsa-bangsa di dunia ini bisa menggunakan kekuatan spiritual itu yang diberikan oleh Shem untuk melawan kegelapan. Dan itu juga akan menolong bahwa bangsa-bangsa di dunia tidak akan lagi salah fokus. Artinya malah dia fokus kepada alatnya, malah berfokus kepada medianya, seperti itu. Yeah, and so that's why it's also very important to remember that, the first theme of the Noah laws
or about idolatry, and to realize that there are, this theme of idolatry is actually very, very big, You can become idolatry. I don't know how you say that in good English. Idolatrous. Idolatrous by putting the priorities in the wrong place. For example, if you're working all your life and money become your god, then you're idolatrous. If beauty become your god, then you're idolatrous. If whatever thing you put in the wrong priority, in the wrong place, this is idolatry. Ya, dan jangan lupa juga bahwa satu hukum yang ada di dalam 7 hukum Nuh, dan ini cakupannya sangat luas dan sangat besar, itu adalah larangan menyembah berhala. Ya, nah jadi menyembah berhala itu bukan hanya sekedar nyembah patung atau segala macam gitu ya, tetapi tadi Morah Shalva jelaskan bahwa dengan menempatkan prioritas yang salah di urutan yang salah, berfokus kepada hal yang salah dan menempatkan itu di urutan yang salah, itu juga termasuk kategori idolatry ataupun penyembah berhala. Contohnya kita nih manusia, kita selalu ada yang menempatkan bahwa kecantikan itu di atas segala-galanya. Udah pusing amat, pokoknya yang jelas cantik aja lah gitu kan. Nggak peduli yang lainnya, itu menjadi tujuan hidupnya. Nah itu salah dan itu adalah penyembahan berhala. Uang juga demikian, pekerjaan juga bisa. Jadi sesuatu yang ditempatkan di tempat yang salah, menjadi fokus yang salah, itu adalah penyembahan berhala. Ya, itu untuk kasih contoh aja, the seven law kelihatan sedikit aja, ada 7 aja, but if you understand each law, all the implication of each law, actually there are, every law in itself is actually very big thing in itself. Ya, tadi Morah Shalva juga sekedar memberikan contoh kepada kita bahwa walaupun sebetulnya 7 hukum Nuh itu kelihatannya cuma 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tetapi di dalam itu sebetulnya terdapat sesuatu yang besar gitu. Ada detil-detilnya dan ada butir-butirnya yang sangat luar biasa dan besar. Tadi kita lihat contoh seperti itu, masalah penyembahan berhala. Tidak hanya sekedar sujud kepada patung, tetapi banyak hal ada di dalam situ. Yeah, I think that's enough for today. That's enough information for today. Maybe we should check if there are any questions. Sure. Oke, jadi sampai di sini dulu materi yang bisa diberikan oleh Morah Shalva untuk kita malam ini. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo rekan-rekan, silakan. The question from Pak Yuri here, Morah, is basically he's asking a more detailed explanation about the idolatry related to the the job, making a living, getting a parnasa. What level can categorize someone that he or she can be considered as an idolatry related to his or her job? Is it spending too much time? And if it is too much time, is how much time per day? Those kind of things. If you can probably explain further. So as we said before, all this ability and capacity that Yafet has, is supposed to use it in order to reveal the presence of God on earth. Now, and when I say to reveal the presence of God, I'm saying the presence of divine light, the presence of to be able to remember then all those things, they are actually just tools, to reveal that light. Now, if we spend all the time using the tools and thinking that the tools are the goal, then we already missed the focus. If we think that the goal is the work, then we missed the focus. If you miss the focus, that's called the idolatry. It's, idolatry is not just like I have an idol and I say, that's not that. Idolatry is that you thought that your
boss or your job was the God. You thought that money was your God. You thought that being like the most beautiful person in the world and exercising every day, blah, 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 this is your main focus in life. This is the thing that is the most important for you. That's your God. You understand? The thing that becomes the most important in your life, that becomes your God. So if this thing that becomes the most important in your life, it's aligned with revealing divine light and divine godliness on earth, that's okay. But if it's actually confusing the ways, the means with the purpose, that's called idolatry. Ya, jadi untuk menjawabnya, Morah Shalva membawa kita kembali kepada tujuan daripada tadi Yafet itu ya. Jadi bahwa sebenarnya kita memang harus menggunakan hal yang material ini, fisikal ini, untuk membawa atau memancarkan hadirat Tuhan gitu loh. Hadirat Tuhan itu dalam arti terang gitu ya. Nah, sekarang gini, sekarang yang penting adalah fokusnya seperti apa. Kalau kita sudah mulai berfokus nih, kita bilangnya bahwa pekerjaan kita itu lebih penting, apapun yang terjadi itu harus dilindungi gitu ya. Misalkan nih contohnya, saya kasih contoh yang praktikal aja. Bos kita itu kita sangat takuti, dia memerintahkan kita untuk melakukan penyelewengan segala macam, kita lakukan saja dengan tujuan bahwa kita takut kehilangan pekerjaan. Nah, itu sudah menjadikan bahwa pekerjaan kita itu seperti segala-galanya gitu loh. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup memberikan kita pekerjaan baru, seolah-olah Tuhan tidak sanggup memberikan kita pekerjaan yang lain gitu loh. Jadi pokoknya apapun itu salah, benar, hajar demi untuk itu gitu loh. Nah, sama juga halnya dengan tadi contoh Morah Shalva bilang kalau ada wanita gitu ya. Dia terobsesi sekali dengan bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, dikit-dikit operasi plastik, walaupun plastiknya mereknya Lion Star gitu ya. Terus dikit lagi tarik kanan, tarik kiri, tiap hari nonton YouTube. Instagram can become your God. Nah, Instagram juga tuh bisa tuh lihat di situ. Oh iya, dia begini ya, dia begini ya, begitu. Terus dia mulai nih, wah saya harus begitu, saya harus begitu. Itu yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, itulah yang sudah menjadi penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu bukan sekedar tadi tindakan ya yang di depan patung nyembah-nyembah gitu, bukan hanya sekedar itu, tetapi yang lebih intrinsik lagi, yang lebih dalam lagi itu adalah fokus kita kemana. Nah, tadi dijelaskan salah fokus itu artinya penyembahan berhala. Bisa berpotensi penyembahan berhala. Maka dari itu fokusnya kita harus benar. Kita harus bisa menggunakan apa yang talenta yang kita punya, yang diberikan oleh Hashem, untuk bisa menyalurkan terang Tuhan di dalam ini. Sehingga orang tuh tahu, oh iya ya, dia memang kerjanya rajin sih. Tapi aku juga tahu dia ini nggak orang yang ngerti akan Tuhan. Dia nggak melanggar integritas, dia nggak melakukan kecurangan, dia nggak cuek terabas aturan sana sini. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Dalam bisnis juga begitu. Anything where you give your power away, to the wrong focus, it's idolatry. Yeah. So any intermediate between you and God, any intermediate that come and tell you, you need to give me your power because I am your intermediate between you and God. So I gather all your power so I can speak to God in your name. And why is it idolatry? Because you give your power away. Instead of using your power to connect with God, you'd give it to somebody else. And you can do idolatry with a guru, with a sensei, with a teacher, with a pastor, with a rabbi, with whoever. It doesn't matter. If you give your power away, this is idolatry. Ya, tambahan penjelasan terkait dengan penyembahan berhala juga adalah ketika kita sudah mulai memberikan kekuatan kita, power kita ya kepada orang lain, benda lain, atau apapun selain daripada Tuhan, itu kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Oke, karena sebetulnya kekuatan yang kita punya itu harusnya kita gunakan langsung untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, perantara itu
bisa macam-macam gitu kan, bisa hobi kita, bisa pekerjaan kita, bisa guru kita, bisa rabi kita. Nah kalau ada, makanya saya beberapa kali kan selalu tegaskan kepada rekan-rekan sekalian, lakukan sendiri, belajar Torah juga, hubungan dengan Tuhan juga, jangan mengandalkan jangan mengandalkan hanya kepada orang-orang tertentu gitu loh. Karena kalau mulai ya udahlah nanti juga dia yang itu nanti juga. Nah, itu sudah menjadi idolatry. Nah, problemnya bukan saya yang nanti yang bakal dimarahin ya. Tentunya Anda semua nanti yang akan kena dampaknya gitu loh. Ya. Jadi mulai untuk menggunakan kekuatan yang ada dalam dirimu itu untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Nikmati itu langsung tanpa ada perantara. Nah, kalau belajar tentunya jelas karena kita juga masih butuh guru, masih butuh rabi gitu kan. Makanya kita ada Morah Shalva di sini, ada Morah Elisheva, Morah Abigail, ada saya. Nah, ini hanya sekedar mengajar, tetapi untuk kehidupan sehari-hari berhubungan, terkoneksi dengan Hashem, itu diri Anda sendiri masing-masing. Yeah. Anything that empower you, is on the right direction. Anything that takes your power away, you know that it's not on the right direction. Oke, tipsnya dari Morah Shalva begini. Kalau apapun ya, baik benda, orang, apapun ya, yang memberikan perlengkapan, yang memperlengkapi Bapak Ibu sekalian, itu udah ada di arah yang benar. Gitu ya. Sistemnya itu memperlengkapi ya. Tapi kalau sistemnya itu adalah siapapun ya, orang atau siapapun berkata bahwa oke, sini kasih kekuatanmu kepada saya. Yang penting kamu tergantung sama saya deh. Kamu lakukan apa yang saya lakukan. Saya kasih resepnya 1, 2, 3, 4, 5. Udah lakukan itu aja. Nah, itu salah. Itu udah jelas ada di menuju ke arah yang salah, dan itu jelas adalah cikal bakal daripada idolatri itu tadi kan, karena sudah memberikan kekuatan kita kepada orang lain ataupun kepada hal lain gitu loh, selain daripada kita gunakan langsung kepada Tuhan. Yerik, siapa Yerik di sini? Pak Yerik tuh, Pak. Oke, saya lihat dia bilang. Pak Yerik, ada nggak Pak? Morah pernah bilang mau cerita yang keturunan Noah di bulan lalu. Bukan keturunan Noah, the descendant of Abraham that went to Asia. Yeah. Maybe in next meeting, okay. Morah? Yeah. Okay. Or you want to? But I don't know whether we have time on this. Definitely, this is quite long. I have time if you are interested. Yeah. It's short anyway. Oh, really? So okay, go ahead. Descendant of Abraham that went to Asia, they were actually the children that Abraham had with Keturah. And he sent his children to whom he had taught Kabbalah to Asia. And we say, so among this knowledge that he taught them, there was, medicine, and there was a lot of secrets of Kabbalah. And so his descendants went to Asia, probably the Brahman, and probably, in the beginning in India, and then from India, they moved to other directions, probably also to China. So they spread from there. So there is a lot of teaching today that we found in Asia that are actually quite similar to the teaching that we have in Kabbalah. And it's not a surprise because Abraham himself was a very great Kabbalist. Ya, jadi terkait dengan keturunan Abraham yang ke Asia itu kita harus tahu bahwa itu adalah keturunan daripada Keturah. Ya, keturunan daripada Keturah, atau disebutnya terkenal dengan Bnei Keturah. Nah, kepada mereka ini Abraham mengajarkan beberapa rahasia. Tentunya ini yang disebut Kabbalah. Nah, Kabbalah itu jangan hanya sekedar diterjemahkan sebagai sesuatu yang mistik gitu ya, spiritual gitu. Enggak, karena di dalamnya terdapat juga obat-obatan. Seperti itu. Nah, Abraham ini kan salah satu Kabbalis terbesar juga, dan bahkan mungkin ya cikal bakalnya lah dari semua. Nah,
Nah, untuk itu mereka diajarkan itu oleh Abraham, dan mereka disuruh ke timur, yaitu ke Asia, itu kan, untuk mengajarkannya juga kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, mereka mulai kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang India, para Brahmin gitu kan, dan terus juga mereka mungkin juga pindah lagi ke Cina segala macam gitu-gituan. Nah, makanya saya juga pernah bahas, ada yang pernah nanya juga bahwa kalau kita lihat ajaran daripada orang India, ajaran daripada China itu kan ada kemiripan dengan Kabalah, ada kemiripan. Ya, itu sebenarnya membuktikan bahwa sebetulnya ya memang karena karena nenek moyang mereka itu adalah ya Abraham, dan itu memang mereka diajarkan oleh Abraham. So, Morah, is it the whole Asia is considered as a Bnei Keturah, or only the Indian or the Chinese? No, today they are spread. We don't know they are today. They were spread. There was already population in Asia. So they were sent there, and then anyway, the knowledge has been spread. Now the people, we don't know. So probably the Brahman today that are in India, probably they were one of the descendants that we know, because they did not intermarry. Yeah. But other other countries, all the other civilizations, they intermarried, so we don't know today who's who. Ya, oke. Jadi tadi saya tanyakan apakah seluruh orang-orang Asia itu adalah keturunan Abraham. Morah berkata bahwa ya kita nggak tahu. Secara keturunan, secara genetik kita nggak pernah tahu. Mungkin itu para Brahman itu yang ada di India itu mereka mungkin karena berdasarkan kesimpulan bahwa mereka nggak nikah dengan di luar Brahman gitu ya. Nah, tapi kan kalau yang lain itu kan pada intermarried, nikah sama sini, nikah sama sana. Tapi yang jelas knowledge-nya, pengetahuannya itu kan sudah tersebar gitu kan. Ada di seluruh Asia gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Now, the other question, Morah Shalva. We learned that there are two important mission. The first is the mission that is endowed to Shem, and then the second mission is endowed to Yafet. Again, right now we don't know where is Yafet as a genetical, as a tribe, those kind of things, right? So can we say that the non-Jews is fall into Yafet, or how is it? No, they can fall into Ham as well. Yeah, right. Yes, right. So okay, but and also some of the non-Jews can be also Shem. And then but how to find it? So now the non-Jews can be Shem, but only the Jewish within Shem have that mission, or not all of Shem. Okay, understand. But the thing is that Ham and Yafet, they intermarried from the beginning. Yes, correct. Because Esau, took a daughter from Ham, and yes. So today, Ham and Yafet, they're actually very mixed. It's like very, very mixed. What we can say is that probably that the people that are called to come back to Bnei Noah, they are the people that are concerned by this mission that we described for Yafet. Otherwise, the other one, they are not awakened there yet to this mission. So anybody that gets awakened to this mission, to this, they probably from Yafet, and they probably need to start, working towards this goal, to be connected to Shem, and together, Shem downloading the information and then putting it into action, into manifestation, because Yafet is the doer, he has the technology, he is the, today also the Jewish nation has also the technology, but let's say that Yafet is the big mass of people that can make things happen, first of all, because they are a lot in number, they are, and they can get organized, and they can, put in place the infrastructure that is needed to stand up and say, hey, this system doesn't work for us. This doesn't bring more light; it brings more slavery.
It brings more, So the main thing is that the descendant of Adam, they don't realize how powerful they are. And that's the reason why they are not in action yet, or not enough yet. Because the moment they will realize how powerful they are, they will start acting immediately. Because why? Because Adam is actually the being on earth that is the most powerful. The only problem is that they don't know that they are powerful. They think that what can they do, against those big, institutions, so they think that they are weak, but that's the mistake. It's actually they are stronger than anybody else. They just have to remember to reignite this memory that they are actually stronger than any other being on earth. They just have to remember that strength and start acting. Oke. Ya, jadi memang ada dua hal itu ya, secara tadi karena blessing terkait dengan blessingnya Nuh kepada dua anaknya kan. Nah, tadi saya tanyakan apakah kita ini Bnei Noah itu boleh dikatakan fall ataupun juga masuk ke dalam kategori Yafet. Nah, Morah Shalva menjelaskan gini, kalau secara bangsa, secara genetik, ya kita nggak bisa tentukan lagi. Sekarang pun juga Yafet udah nggak tahu kemana, karena pada kawin campur. Bahkan dari awalnya pun antara keturunan Yafet dengan keturunan Ham itu mereka juga intermarried gitu. Jadi mereka juga saling menikah dan segala macam, sehingga ya boleh nggak ada lagi benar-benar Yafet pure Yafet gitu, enggak. Nah, tetapi tadi Morah Shalva bilang bahwa kalau bagi kita nih yang tiba-tiba seperti terpantik, terusik gitu ya di dalamnya ini, bahwa ini kayaknya ada yang nggak bener nih dengan sebuah dogma-dogma atau pengajaran-pengajaran ataupun doktrin-doktrin yang diterapkan seperti ini, dipaksakan seperti ini, seragam harus begini, kalau nggak ada ini itu maka kamu akan binasa segala macam. Itu boleh dikatakan kita yang sudah terpantik itu ada sesuatu yang memang di dalam neshama kita itu ya terpantik gitu, terpancing. Nah, bisa dibilang kita itu termasuk orang-orang golongan yang memang ingin menyelesaikan tugas daripada dan misi daripada Yafet, Bnei Yafet gitu loh ya. Nah, terus dari sisi Shem dari sisi Shem sendiri pun juga sama, sudah terjadi intermarriage juga gitu kan. Nah, tetapi yang membawa mandat ataupun tugas tadi itu yang melakukan hubungan yang infinite, yang hubungan yang angka 8 itu, mengambil dan mendownload spiritual power dari Hashem, itu spesifik buat orang Yahudi. Di antara Shem, Bnei Shem itu juga nggak semua Bnei Shem, karena kita pun juga bisa termasuk secara keturunan kita masuk Bnei Shem, bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi yang memiliki mandat itu, yang diberikan tugas itu dari Bnei Shem adalah keturunan Abraham, yaitu jatuh kepada Bnei Israel, orang-orang Yahudi gitu loh, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang perlu yang penting kita pahami. Yafet bisa juga download spiritual power, tapi dari manifestation of God, that is Elohim. So, and Shem downloads spiritual power from a different manifestation of God, that is Yud-Keh Vav-Keh, which is different manifestation. It's a different revelation, different aspect of God. Oke, jadi jangan salah, bukan berarti Bnei Yafet ini juga nggak bisa download sesuatu dari Tuhan gitu ya, spiritual power, enggak. Tetapi dalam koridor, dalam batas nama Hashem yang namanya Elohim, yaitu yang tadi yang ada di dalam alam, yang ada di alam ini, nature, seperti itu. Nah, tetapi memang untuk Bnei Israel, orang Yahudi, memang dia ngambilnya itu jenis yang berbeda karena mereka memiliki sumber yang berbeda, yaitu nama Hashem, yaitu Yud-Keh Vav-Keh. Yeah. Okay. There are also spiritual people within Yafet, of course. Ya, jadi ada orang-orang yang spiritual juga di dalam Yafet, sama gitu. Jadi bukan berarti Yafet itu kerja doang gitu, enggak gitu. Tapi juga ada orang-orang spiritual di dalam Bnei Yafet, tetap ada. Tapi yang tadi one last thing I want to say is that
towards the end of towards the revelation, towards the end of this cycle, we said that Ham also will come back, and like the curse of Ham will finish, and also because Ham also is needed in the plan, in the final divine revelation. Ham also is needed, and the power of Ham is that he's a motor, he's fire, the power of fire. So Ham also, if he wants to awaken, he will awaken, and we see today that actually Ham is actually even more active and started to awaken even more and faster. You see the countries of Africa today, they really, really awaken. Oke, jadi Ham juga pada akhirnya itu tidak binasa karena seperti dikatakan di dalam kitab Bereshit, pada akhirnya Ham juga akan datang dan akan mengambil bagian gitu. Karena Ham ini juga dibutuhkan dalam dunia ini, dan salah satu kolektif power ya yang dimiliki oleh bangsa Ham ini itu adalah api. Mereka itu adalah motor gitu. Mereka itu benar-benar semangatnya kan kita tahu kan, itu orang kayak istilahnya sekarang ini kita tahu lah, mereka nggak peduli apa-apa, pokoknya tabrak aja gitu kan. Nah, tapi nanti dengan sudah disadarkan, sudah tercerahkan gitu ya mereka akan menggunakannya untuk hal yang benar gitu loh. Nah, makanya kita lihat sekarang orang-orang Afrika itu juga mulai sadar, mulai bangkit, mulai coba untuk membangun diri mereka sendiri seperti itu. Okay, any question? Last one, it's from Pak Jaya. Why what makes Yafet lost focus from the mission, from his mission? You were saying that along the history, Yafet were lost focus, but actually it's not just Yafet, right? But the Shem also, the Jewish people also. So yeah. What makes them? What triggered them? Yafet didn't want to connect through Shem. He didn't want to accept the idea that he needs to connect through Shem. But there is it's important to understand that there is no hierarchy here. There is no hierarchy. Everybody needs everybody. Yeah. Needs Shem, Ham, Yafet. Everybody same. Everybody has different mission and something else to do. And if one is, I don't want to do this, I want to do what the other do. Also, you don't do your thing, you don't do his, you're unable to do something else that is not yours, and you also don't do your thing. And in the end, everybody is losing. So Yafet maybe thought that the fact that he needed to connect through also a different aspect of God through Shem, maybe it's not good for him, but he forgot that his connection to his to Elohim, which is an important aspect of God, is super important. So if he's losing this in order to try to do what the other one is doing, then everybody's losing. And Shem, he also lost the focus because he thought that it's okay for him to be here also and to use the connection of Yafet only. You understand? And that's why Chanukah happened, is because they forgot. They wanted to become like the Greeks. They said, oh, you know what? It's nice to go to gym every day, and it's nice. Why not? Fed up with like learning all day, it's not so fun. So to be in that connection of Shem, of the Jewish people, the Israel connection, is actually really hard because it's always requiring one to be beyond his nature, to connect beyond his nature, to do things beyond his nature. It's really tiring. It's not fun. And also, they became targets during history. It was not fun at all. So at some point, some of them, they said, you know what, enough with this. I want to be like the Greeks. Forget about it. And so when they wanted to be like the Greeks, then, then the big genocide happened. Okay? So they cannot forget to be who they are. They cannot forget to be who they are. Nobody can forget to be who they are. Because if you don't do what you're meant to do, what you're designed to do,
then everybody is losing. Ya. Oke, jadi terkait dengan hal ini tadi Morah Shalva juga menyatakan bahwa di sini itu sebetulnya yang menjadikan Yafet tidak mau itu karena itu tadi dia nggak mau menggunakan koneksi yang sudah dimiliki oleh Hashem. Nah, mungkin mereka pikir ini kok saya jadinya inferior gitu ya. Saya jadinya kok kayak di bawah dia, jadi kayak kacungnya dia. Padahal enggak. Tadi Morah menjelaskan bahwa Shem, Ham, dan Yafet itu mereka nggak ada yang satu di atas dan satu di bawah yang lain, nggak ada. Mereka itu sama, masing-masing itu jatahnya itu dibutuhkan dan itu harus ada tiga-tiganya. Nggak ada ini paling tinggi, ini yang paling bawah, ini yang paling rendah atau paling apa segala macam, nggak ada. Tiga-tiganya harus ada gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu berkata bahwa ini paling ini lebih rendah, lebih inferior segala macam, nggak ada gitu ya. Nah, itulah sebetulnya karena mereka melupakan itu, orang-orang Yahudi juga lupa bahwa sebetulnya nggak boleh juga istilahnya menjadikan mereka juga sama seperti kita, artinya menghilangkan identitas Yafet dan menghilangkan identitas Ham dari diri mereka. Akhirnya itulah yang terjadi gitu loh. Atau orang Yahudi juga jadinya gini, aduh saya bosen deh, capek tahu nggak. Tadi Morah Shalva ini dia yang jelaskan karena dia sebagai seorang Yahudi ya, bukan omongan omong kosong gitu loh. Orang-orang Yahudi dipikirnya enak gitu ya hidup jadi orang Yahudi. Enggak. Banyak hal-hal yang di luar nalar gitu, kayak misalkan menjalankan perintah-perintah. Ada hal-hal yang enggak bisa dicari alasan daripada ini buat apa sih gitu loh. Tapi tetap harus dilakukan. Nah, itu jadi sesuatu yang kayaknya buat orang Yahudi juga ada orang-orang Yahudi tertentu yang berkata, ya bosen amat sih begini, itu satu. Yang kedua, akhirnya mereka juga berkata, udah cukup lah. Selain daripada kita melakukan ini terus, tapi nggak hal yang berbeda dengan orang lain, udah gitu juga kita menjadi target terus daripada bangsa-bangsa lain. Udah deh, kita menjadi sama aja dengan bangsa lain, menjadi sama dengan Yunani deh, menjadi sama dengan itu. Nah, ketika Yahudi mulai mau menjadi sama dengan bangsa lain, itulah akhirnya Tuhan harus ambil tindakan, diberikan ini Chanukah, lalu ada juga Holocaust segala macam. Karena intinya adalah setiap orang harus sadar dan harus mengerti bagiannya, ya. Nggak boleh orang itu lupa, saya emang enggak, saya sukanya itu aja, itu lebih keren. Nggak boleh. Tetap kita dilahirkan dalam suku apapun, dengan keadaan apapun, yaitu ada bagiannya, dan kita tidak boleh lupa dan kita tidak boleh mengingkari hal itu. Begitu.